Bayangkan kalian lagi di pasar atau di gereja yang tenang. Tiba-tiba, langit Ambon tahun 1958 berubah jadi neraka. Sebuah pesawat pengebom B-26 Invader tanpa identitas muncul dan menjatuhkan bom tanpa ampun. Kapal SS Aquila tenggelam, bangunan hancur dan banyak warga sipil jadi korban. Rakyat Ambon saat itu benar-benar trauma. Setiap dengar suara mesin di langit, mereka langsung lari sembunyi. Semua orang bertanya-tanya, siapa pilot pengecut yang tega neror warga yang gak berdosa ini? Misteri ini yang bakal ngebuka skandal internasional paling gila. Ternyata, serangan itu bukan sekedar kerusuhan biasa. Ini adalah bagian dari pemberontakan permesta di Indonesia Timur. Tapi yang bikin merinding, mereka nggak jalan sendirian. CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat, ada di balik layar. Mereka kasih pangkalan di Filipina, kasih pasukan senjata, sampai kirim pilot bayaran profesional. Kenapa? Karena AS takut Bung Karno terlalu dekat sama blok komunis. Ambon cuma jadi papan catur kecil dalam perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. It's a high-stakes game of spies. Di dalam kokpit pesawat B-26 yang mematikan itu, ada dua sosok yang kontras banget. Pilotnya adalah Alan Pope, agen rahasia CIA yang licin dan punya jam terbang tinggi. Tapi dia nggak sendirian. Dia ditemani Heri Rantung, seorang operator radio dan juru bom asal lokal yang memihak permesta. Gabungan antara teknologi tempur Amerika dan informasi orang dalam dari Rantung ini yang bikin misi mereka awalnya sulit banget dipatahkan. Mereka adalah duet maut yang ngerasa tak tertandingi di langit Indonesia. Sampai akhirnya mereka ketemu lawan yang sepadan. 18 Mei 1958, kesombongan Pop berakhir. Kapten Ignatius Dewanto, pilot legendaris AURI, terbang dengan P-51 Mustang-nya untuk mencegat sang penyerbu. Terjadilah duel udara atau dogfight yang sangat epik di atas perairan Maluku. Dewanto berhasil melakukan manuver cantik, mengunci target, dan melepaskan rentetan tembakan mesin yang telak. Sayap kanan pesawat Pop meledak dan terbakar hebat di udara. Elang kebanggaan CIA itu akhirnya rontok bersimbah api di tangan penerbang berani kita. Boom! Justice is served. Pesawat itu jatuh menghantam laut, tapi Pop dan Rantung sempat terjun pakai parasut. Pop mendarat di tebing karang Pulau Hatala dengan kondisi mengenaskan. Kakinya patah karena kepentok ekor pesawat saat melompat. Dia panik luar biasa. Dia bahkan sempat memohon ke Rantung buat nembak kepalanya aja supaya nggak ditangkap hidup-hidup. Tapi telat. Pasukan marinir Indonesia sudah mengepung lokasi. Pop yang tadinya gagah di udara, sekarang cuma bisa pasrah diseret dalam kondisi luka-luka. Saat digeledah, Indonesia nemu harta karun diplomatik. Di saku Pop ada kartu identitas pangkalan militer AS di Clarkville, Filipina, lengkap dengan berbagai dokumen rahasia. Inilah yang disebut smoking gun, bukti telak yang nggak bisa dibantah kalau Amerika intervensi militer secara langsung. Presiden Eisenhower yang sebelumnya dengan pede bilang ke dunia kalau AS nggak terlibat, langsung kena skakmat. Amerika malu besar di panggung internasional karena tertangkap basah sedang main kotor. Melihat Amerika lagi blunder dan terjepit, Uni Soviet langsung ambil kesempatan buat sliding masuk. Mereka teriak ke seluruh dunia kalau AS itu imperialis yang hobi ganggu kedaulatan negara lain. Moskow langsung nawarin bantuan militer super gede ke Bung Karno, mulai dari kapal perang sampai jet tempur canggih. Situasi ini bikin Washington makin panas dingin. Mereka sadar kalau masalah Pop nggak beres, Indonesia bisa beneran jatuh total ke pelukan Rusia. Persaingan ini makin bikin posisi Indonesia di atas angin. Bung Karno memang maestro diplomasi. Pop dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer, tapi eksekusinya terus diulur-ulur. Pop dijadiin sandera politik paling berharga. Amerika sampai harus ngirim Robert Kennedy, adik kandung Presiden JFK, buat datang langsung ke Jakarta demi memohon ampunan. Di balik senyum lebarnya, Bung Karno bilang, "Oke, Pop boleh pulang, tapi ada syaratnya." Dan syarat itu bukan cuma permintaan maaf, tapi daftar belanjaan yang panjang dan mahal. Amerika terpaksa setuju buat nebus dosa mereka dengan paket bantuan gila-gilaan. Indonesia dapat 10 unit pesawat Hercules C-130 yang legendaris, jet P-51 Mustang, helikopter Bell, sampai kapal perang kelas Fletcher. Nggak cuma itu, AS juga mendanai pembangunan jembatan Semanggi, jalan bypass Jakarta Cawang Priuk, dan kirim bantuan beras masif. Bayangkan, cuma gara-gara satu pilot yang tertangkap, Indonesia bisa dapat infrastruktur modern dan jadi militer terkuat di belahan bumi selatan secara gratis. Dan yang paling penting, AS terpaksa dukung Indonesia buat rebut Irian Barat dari Belanda. That's a pro move.
Tahun 1962, Ellen Pope akhirnya dipulangkan secara diam-diam. Dia mungkin bebas, tapi sejarah mencatat kalau Indonesia berhasil menang telak. Kita dapat senjata baru, jalanan baru, dan yang paling penting, harga diri bangsa yang gak bisa lagi disepelekan. Kisah Pope adalah bukti kalau keberanian di medan tempur yang dibarengi kecerdasan di meja diplomasi bisa bikin negara adidaya sekalipun bertekuk lutut. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan elang-elang Indonesia. See you in the next history.